Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya di sini sebagai guru akidah akhlak, nama saya Yuni Listiana. Ini pertemuan kita yang pertama. Pertemuan kita yang pertama ini adalah pertemuan di mana materi awalnya adalah tentang akidah Islam karena saya sebagai guru akidah akhlak. Akidah Islam itu adalah suatu ikatan tali batin berupa janji yang diberikan Allah yang beriman kepada Allah untuk menaati semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya akidah. Berarti akidah itu adalah ikatan. Ikatannya berbentuk seperti apa? Kita sudah sumpah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah salah satu bentuk kita sudah memiliki ikatan terhadap Allah. Bila ikatan itu kuat, insya Allah nanti akan berimbas kepada amalan kita kemudian hari. Karena Allah memberikan janji kepada kita, bila amalannya baik, pasti akan di akhirat akan diberikan surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akidah menurut bahasa adalah janji, keyakinan kepada Allah. Dan menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Orang yang memiliki akidah pasti orang itu memiliki kepercayaan terhadap Allah. Memiliki kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar itu adalah salah satu pokok ikatan terhadap agama Islam, terhadap akidah, terhadap Allah. Selain beriman kepada Allah, malaikat, setelah orang mengimani, orang yang beriman menyatakan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Di dalam hati sudah saya percaya kepada Allah, mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan melakukan dengan perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Kita tahu rukun Islam. Islam itu artinya kita berserah diri, tunduk patuh terhadap Allah. Berarti kalau kita sudah merasa beriman, berarti kita akan berserah diri kepada Allah. Berarti kita orang Islam, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Di dalam rukun Islam ada perintah sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Itu adalah bentuk kita sudah memiliki ikatan terhadap Allah. Dalil yang berhubungan dengan akidah yaitu dalil Quran surat An-Nahl ayat 36 yang menjelaskan bahwa dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul. Nanti akan ada balasan bagaimana orang mendustakan rasul, tidak mempercayai adanya Allah, itu akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Dasar akidah itu apa? Dasar akidah itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah hadis. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu isinya adalah firman Allah. Firman Allah ada akidah, ada syariah, ibadah, muamalah, ada tarikh, dan ada akidah Islamiyah. Di dalam firman Allah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jadi di situ wahyu yang pertama disuruh menyeru untuk membaca dan membaca. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran apa akibatnya bagi orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat berisi tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di situ Allah Maha Esa, Allah satu, tidak ada yang menyerupainya. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Ada yang menjelaskan tentang nanti adanya hari akhir. Ada yang menjelaskan tentang Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Adam. Padahal kita tidak tahu
Nabi Ayub itu seperti apa, tetapi kita sudah meyakini bahwa ada nabi, ada rasul, ada malaikat. Itu termasuk di dasar akidah. Dasar akidah itu ada Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir sikap dia Nabi Muhammad SAW. Jadi segala ucapan, perbuatan, dan sikap diamnya Nabi itu dijadikan dasar akidah yang kedua setelah Al-Quran. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Kenapa hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Yang pertama adalah hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Nomor 3, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau menyeluruh, termasuk masalah akidah Islam. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ini pertemuan yang pertama kali, tetapi saya di sini akan memberikan satu tugas saja tentang kesimpulan dari pembahasan di atas itu seperti apa. Jawabannya bisa dikirim melalui WhatsApp, bisa via email, dan dikumpulkan paling lambat tanggal 29 Juli 2020. Terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah memperhatikan, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.